Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bahrul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial masih seputar Microsoft Excel. Di mana kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat laporan stok barang masuk dan barang keluar secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, dalam pembuatan laporan stok barang ini, kita menggunakan tiga fungsi atau tiga rumus. Yang pertama ada VLOOKUP, kemudian yang kedua ada SUMIF, dan yang ketiga ada conditional formatting. Nah, dalam pembuatan laporan ini, teman-teman, kita akan menggunakan tiga sheet nantinya. Yang pertama, di sini ada untuk laporan stok barang atau daftar rekap barangnya. Kemudian di sheet yang kedua, di sini kita akan membuat laporan stok barang masuk. Dan di sheet yang ketiga, di sini adalah untuk laporan stok barang keluar. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali melihat ataupun menonton channel saya ini, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, kita akan pindah ke file berikutnya, di mana sebenarnya ini filenya masih sama, saya copy dari yang tadi, hanya saja di sini yang akan kita buat untuk latihan. Nah, untuk sheet yang pertama ini teman-teman, untuk laporan stok barang atau daftar rekap barang, di sini ada beberapa kolom atau file. Ya, yang pertama di sini ada kode barang, kemudian ada nama barang, ada stok awal, kemudian ada barang masuk, artinya di sini jumlah barang masuk. Kemudian di sini ada kolom barang keluar, artinya jumlah total barang keluarnya berapa. Kemudian ada stok akhirnya. Jadi di sini untuk kode barang dan nama barang sudah saya isi atau sudah saya copy dari tabel sebelumnya. Jadi kita tinggal mengisi untuk yang kolom-kolom berikutnya yang kosong ini, teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini kita akan mengisi stok awalnya untuk laporan stok barang atau daftar rekap barangnya. Di sini kita mengira-ngira saja, teman-teman ya. Jadi misalnya di sini untuk yang pertama nama barang Honda gitu ya. Stok awalnya misalnya 50. Oke, saya samakan semua jadi 50 saja biar cepat gitu ya. Seperti ini. Jadi ini datanya ngawur, teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita akan lanjut di kolom barang masuk. Kemudian untuk barang keluar, jadi barang masuk dan barang keluar ini kita kosongi. Karena nanti untuk kolom barang masuk, ini kan nanti totalnya mengambil dari sheet yang berbeda, teman-teman. Jadi kita akan langsung membuat rumus di stok akhirnya, di kolom stok akhir. Nah, untuk rumus stok akhir sendiri, teman-teman, rumusnya adalah sama dengan stok awal ditambah dengan barang masuk dikurangi dengan barang keluar. Kemudian tekan enter. Nah, maka akan menghasilkan stok akhir. Nah, untuk berikutnya, teman-teman tinggal tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka akan muncul stok akhirnya. Nah, sedangkan untuk barang masuk dan barang keluar, kita akan pindah ke sheet berikutnya. Kita akan mengisi yang barang masuk terlebih dahulu, yaitu di sheet barang masuk. Jadi di sini teman-teman. Nah, ini adalah untuk laporan stok barang masuk. Jadi di sini sudah ada beberapa kolom. Yang pertama di sini ada tanggal. Nah, tanggalnya ini sudah saya isi, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri gitu ya. Kemudian di sini ada kolom kode barang. Kemudian ada nama barang dan juga jumlah barang masuk. Nah, untuk kode barang dan nama barang sendiri, nanti di sini kita akan buat inputan secara otomatis. Jadi ketika teman-teman menginput kode barang, maka nama barang ini akan otomatis muncul. Jadi akan kita linkkan ke yang sheet pertama ini, teman-teman. Daftar rekap barang atau laporan stok barangnya ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman di sini mengetikkan di kode barang, misalnya H001, nah maka akan muncul nama barang otomatis gitu, teman-teman. Oke, untuk rumusnya di sini kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi rumusnya adalah sama dengan seperti ini. VLOOKUP buka kurung. Nah, kemudian kita akan gunakan data acuan. Nah, di sini karena untuk mengambil nama barang adalah berdasarkan kode barang, maka kita klik di
kolom kode barang, teman-teman. Kemudian titik koma. Nah, untuk titik koma ini tergantung dari Excel teman-teman. Jadi bisa menggunakan koma ataupun titik koma. Nah, setelah itu kita masuk ke data atau tabel referensinya. Jadi untuk tabel referensi nama barang ataupun kode barangnya ini kita mengambil dari sheet daftar rekap barang atau laporan stok barangnya ini, teman-teman ya. Jadi di sini kita klik dari kode barang sampai dengan yang paling akhir seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa tekan F4. Jadi agar datanya teman-teman ini terkunci. Ketika teman-teman menarik data ke bawah, maka tidak akan geser gitu. Nah, setelah itu di sini teman-teman tambahkan titik koma ataupun koma. Nah, kemudian kita masukkan angka 2. Kenapa 2? Karena di sini kita akan mencari nama barang. Dan nama barang ini berada di kolom nomor 2. Jadi nomor 1 ini kode barang, kolom nomor 2 ini adalah nama barang. Jadi kita masukkan 2, teman-teman. Karena nama barang berada di kolom nomor 2. Nah, setelah itu kita tambahkan titik koma, kemudian kita tambahkan 0. Nah, 0 ini agar nilainya menjadi false, teman-teman. Jadi agar misalnya ketika teman-teman menginginkan data A gitu ya, hasilnya nanti akan A juga. Jadi jika datanya tidak ada, maka hasilnya akan error. Seperti itu, teman-teman. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Oke, nama barang di sini sudah muncul. Nah, di sini muncul keterangan NA atau error gitu ya. Kenapa? Karena di sini kode barangnya kosong, teman-teman. Jadi ketika teman-teman kode barangnya tidak diisi, maka nama barang akan menghasilkan error gini. Tapi ketika teman-teman isi, misalnya seperti ini, H003 gitu ya. Nah, maka akan muncul nama barang otomatis. Nah, tapi tadi kan misalnya nama kode barang ini kita kosongi. Nah, di sini kan muncul NA atau error. Bagaimana cara agar NA ini tidak muncul ketika kode barang tidak diisi? Nah, di sini teman-teman harus menambahkan sebuah rumus, yaitu dengan menggunakan if error. Jadi teman-teman langsung tambahkan di sini, teman-teman, setelah sama dengan sebelum VLOOKUP ya. Jadi sama dengan if error seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, setelah itu di yang paling akhir sendiri sini, teman-teman ya. Di yang tutup kurung paling terakhir, kemudian tambahkan titik koma, kemudian 2 tanda petik seperti ini. Nah, artinya 2 tanda petik ini teman-teman kosong. Jadi ketika kode barang tidak diisi, maka nama barang ini nantinya kosong, tidak muncul apa-apa. Begitu, teman-teman. Oke, setelah itu tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka nama barang tidak muncul lagi NA atau errornya, teman-teman. Dan untuk berikutnya, teman-teman tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba isi untuk kode barangnya. Nah, di sini kita main acak saja, teman-teman. Misalnya, jadi tidak kita buat urut ya untuk kode barangnya. Misalnya H005 gitu ya. Nah, seperti ini, maka akan muncul nama barang. Oh, ternyata nama barangnya adalah VR gitu. Misalnya, kemudian yang kedua H002. Seperti ini. Oke. Oke, di sini kita ngawur saja, teman-teman. Jadi ngasal ya, tidak perlu urut ataupun yang seperti apa, seperti yang di tabel sebelumnya. Jadi kita acak saja. Misalnya seperti ini. Oke, untuk yang terakhir kita coba H017. Nah, di sini tidak muncul nama barang. Kenapa tidak muncul? Karena di daftar rekap barang atau daftar laporan stok barang ini, di sini kode barangnya hanya sampai H015, teman-teman. Jadi ketika kita menginputkan kode barang di daftar barang masuk, misalnya ini H017, maka tidak akan menampilkan nama barang. Jadi ini kita ganti menjadi misalnya H015.
7 gitu ya. Sorry, maaf. H007. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk jumlah barang masuknya di sini kita ngawur juga ya. Kita ngasal aja ngisinya. Misalnya seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk yang laporan stok barang masuk kita sudah ada. Nah, kemudian kita kembali ke daftar rekap barang untuk yang laporan stok barangnya. Jadi di sini kita akan mengisi barang masuknya. Jadi misalnya jumlah barang masuk untuk barang Honda totalnya ada berapa gitu. Nah, di sini kita menggunakan rumus SUMIF. Jadi rumusnya adalah seperti ini teman-teman, sama dengan SUMIF itu, kemudian buka kurung. Nah, kita klik di sheet barang masuk yang tadi. Nah, kita klik di nama barang seperti ini. Kita blok sampai ke bawah teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman tekan F4 agar datanya terkunci. Jadi ketika teman-teman nanti tarik ke bawah, datanya ini tidak bergeser gitu teman-teman. Kemudian setelah itu, di sini teman-teman titik koma. Nah, di sini untuk titik koma saya ingatkan lagi bisa menggunakan koma ataupun titik koma tergantung dari Excel teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke daftar rekap barang atau laporan stok barangnya ini teman-teman. Kita klik di nama barang. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma lagi, kita masuk di sheet barang masuknya. Nah, di sini, jadi kita klik di jumlah barang masuk, sampai ke bawah seperti ini kita blok. Jangan lupa tekan F4 agar datanya terkunci. Nah, setelah itu teman-teman tutup kurung. Nah, kita coba tekan Enter. Nah, maka akan muncul barang masuk untuk jenis barang Honda. Di sini totalnya ada 94. Kita akan coba cek untuk Honda. Barang masuknya totalnya adalah 94. Oke, Honda di sini ada yang pertama barang masuk 67, kemudian ada 27, berarti totalnya benar. Ada 94. Oke. Kemudian ini tinggal kita tarik ke bawah, teman-teman. Seperti ini. Nah, maka saldo akhirnya ini akan mengikuti teman-teman. Oke, kita sudah mendapatkan dua rumus ya. Jadi ada VLOOKUP dan juga SUMIF. Di sini sudah kita isi untuk barang masuk dan stok akhir, jadi tinggal untuk barang keluar. Nah, untuk barang keluar sendiri, ini kita pindah ke sheet barang keluar teman-teman. Jadi di sheet ini, nah ini untuk laporan stok barang keluar. Saya coba untuk besarkan agar terlihat gitu ya teman-teman. Nah, oke. Di sini sebenarnya juga sama ya seperti yang ada di barang masuk tabelnya gitu ya. Hanya saja di sini kan jumlah barang masuk, tapi untuk yang sheet barang keluar ini adalah jumlah barang keluar. Nah, di sini kita juga masih sama, kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Jadi ketika teman-teman mengisi kode barang, nanti nama barangnya akan muncul secara otomatis gitu. Oke, kita coba. Jadi rumusnya kita tulis di nama barang, kolom nama barang teman-teman. Yaitu sama dengan VLOOKUP. Seperti ini. Kemudian kita klik di kode barang untuk data acuannya. Kemudian titik koma, kita masuk ke sheet yang daftar rekap barang. Nah, di sini kita klik mulai dari kode barang sampai yang stok akhir seperti ini. Kemudian jangan lupa tekan F4. Oke, setelah itu titik koma ya. Nah, karena di sini kita akan mengambil nama barang dan nama barang ini berada di kolom nomor 2, berarti kita masukkan 2. Kemudian titik koma kita masukkan 0. Jadi agar nilainya menjadi false. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Oke, di sini nama barangnya NA ya, karena kode barang belum terisi. Dan di sini kita harus tambahkan if error juga teman-teman. Seperti yang rumus di awal tadi.
seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, kita pindah di tutup kurung yang paling akhir, kita tambahkan titik koma, kemudian 2 tanda petik, tutup kurung lagi, kita tekan enter. Nah, sebenarnya untuk rumus di laporan stok barang keluar ini sama teman-teman dengan yang di stok barang masuk ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung copy ya, misalnya teman-teman ingin membuat laporannya gitu. Jadi bisa copy yang di barang masuk itu. Ini kita drag atau tarik sampai ke bawah. Nah, kemudian kita coba isi untuk kode barangnya. Misalnya di sini H008, H004, oke, H001, seperti ini. Oke, kita isi ngawur saja teman-teman. Seperti ini. H010 misalnya, dan yang terakhir H002. Oke. Nah, untuk jumlah barang keluarnya kita ngisi asal juga. Misalnya 12. Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini untuk yang laporan stok barang keluar. Nah, kita kembali di sheet yang paling pertama yaitu daftar rekap barang atau laporan stok barangnya ini teman-teman. Nah, di sini kita akan mengisi untuk jumlah barang keluarnya. Nah, rumusnya juga masih sama yaitu dengan menggunakan fungsi sum if. Sama seperti yang di barang masuk ini teman-teman rumusnya. Jadi rumusnya sama dengan sum if seperti ini, buka kurung. Nah, kita klik di sheet barang keluar. Jadi kita klik di nama barangnya teman-teman seperti ini, kita blok sampai ke bawah. Nah, seperti ini, kemudian jangan lupa tekan F4 agar datanya terkunci. Setelah itu, teman-teman tambahkan titik koma ataupun koma, tergantung dari Excel teman-teman. Kita kembali lagi di sheet daftar rekap barang. Kemudian di sini teman-teman klik di nama barangnya seperti ini, kemudian titik koma lagi, kita kembali ke sheet yang barang keluar. Nah, jadi di sini kita klik yang di kolom jumlah barang keluar seperti ini. Kemudian tekan F4 agar datanya terkunci, kemudian tambahkan tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka akan muncul barang keluarnya untuk Honda adalah 44. Kita coba cek. Untuk Honda. Nah, di sini 44. Nah, ternyata benar karena di sini untuk barang Honda hanya keluar satu kali ya. Jumlahnya 44 berarti sudah benar. Dan berikutnya tinggal teman-teman tarik sampai ke bawah. Seperti ini teman-teman. Oke, dan di sini untuk stok akhirnya sudah kita ketahui atau sudah kita dapatkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tadi sudah kita peroleh untuk fungsi rumusnya yang kita gunakan ada VLOOKUP dan juga sum if. Nah, dan untuk yang terakhir di sini kita menggunakan conditional formatting di bagian kolom stok akhir. Nah, jadi conditional formatting ini akan kita gunakan misalnya di sini, di sini stok akhirnya minus 35 untuk barang keluar. Oke, kita akan coba perbarui sedikit teman-teman. Untuk yang Suzuki di barang keluar. Oke, misalnya ini kita ganti ya, biar hasilnya tidak minus. Misalnya 20 aja. Oke, kita coba cek. Nah, ini. Jadi sudah stok akhirnya 13. Oke.
Oke, di stok akhir ini kita akan menambahkan conditional formatting. Jadi misalnya stok akhirnya yang di bawah 30 maka akan berwarna merah. Sedangkan untuk yang di atas 30 nanti akan berwarna hijau gitu ya teman-teman. Kita blok. Nah, di kolom stok akhirnya seperti ini. Oh, sebentar teman-teman. Di sini ada yang minus juga untuk yang BMW Indonesia. Oke, kita coba cek di barang keluar BMW Indonesia. Oh, ini teman-teman. Jadi ini kita kurangi saja menjadi katakanlah 12 gitu. Oke, jadi di sini stok akhirnya tidak ada yang minus. Nah, tinggal kita blok teman-teman. Untuk menambahkan conditional formatting, kita blok di kolom stok akhir. Seperti ini. Kita masuk di conditional formatting, kemudian pilih yang highlight cell rules. Di sini pilih yang less than, artinya kurang dari. Misalnya, untuk yang stok akhirnya kurang dari 30, akan berwarna merah. Seperti ini teman-teman ya. Kita klik OK. Nah, sedangkan untuk yang di atas 30 akan kita kasih warna hijau. Jadi kita balik lagi ke conditional formatting, pilih yang highlight cell rules, kemudian yang pilih greater than, artinya lebih dari. Nah, di sini 30 green, pilih yang hijau ya. Nah, seperti ini. Kita tekan OK. Nah, maka akan seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi untuk yang stok akhir di bawah 30 akan berwarna merah, sedangkan untuk yang di stok akhirnya di atas 30 akan berwarna hijau. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah dan pastinya akan bermanfaat buat teman-teman yang misalnya bekerja di bagian warehouse staff gitu teman-teman. Nah, demikian adalah tutorial dari saya bagaimana cara membuat laporan stok barang masuk dan juga keluar secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan buat teman-teman yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.